Ganjil Genap, karya Almira Bastari. Prolog, Malam Ganjil. Pembicaraan penting pasangan Jakarta seringkali terjadi di dalam kendaraan. Pasangan ganjil genap. Aku memasuki mobil sambil tersenyum tipis. "Thanks for picking me up," kataku kepada Bara. Untuk yang kesekian juta kalinya. Hiperbolis? Tentu saja tidak, karena Bara memang telah mengisi hari-hariku selama 13 tahun. Kuperhatikan Bara yang hanya merespons dengan tersenyum kecut sebelum menginjak pedal gas dalam diam. Mungkin dia lelah menghadapi jalanan Jakarta malam ini. Hari ini tanggal ganjil, jatahnya Bara yang menjemputku. Kalau genap, aku yang akan menjemput Bara. Jakarta terlalu menuntut. Kebijakan ganjil genap sungguh membuat sulit para pencari nafkah di Jakarta, terutama ketika transportasi umum belum sepenuhnya rampung, alias jalur kereta yang masih belum terintegrasi, dan jalur bus yang tak sepenuhnya lancar karena masih bercampur dengan mobil dan motor. Kami berdua bukan penduduk yang tinggal di sekitar stasiun MRT yang kebanyakan berada di Jakarta Selatan. Aku tinggal di Jakarta Pusat, dan Bara tinggal di Rawamangun. Sementara kantor kami di Jalan Sudirman. Paham dong kenapa kami harus berjibaku dengan ganjil genap. Dulu pernah kejadian, ketika Bara tidak bisa menjemputku karena ada rapat mendadak di kantor. Aku terpaksa menunggu 1 jam lebih di halte Transjakarta. Kombinasi antara terlalu banyak penumpang dan terlalu sedikit bus yang datang menjadi penyebab penumpukan penumpang. Belum lagi hujan yang bagai kutukan, membuat segalanya lebih macet tak bergerak. Jakarta yang menuntut kesabaran. Tapi tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesabaran yang kubutuhkan untuk menghadapi Bara. "Kamu capek banget kayaknya." Aku mengamati wajah Bara yang tampak seperti menahan emosi yang sulit kulukiskan. "Gak apa-apa," jawab Bara singkat, seperti biasa. Ini adalah tahun ke-13 kami berpacaran. Dari sekian banyak laki-laki yang mengejar saat SMA dulu, aku memilih Bara sebagai pacar, hingga saat ini. Bara yang saat itu tampan, baik, dan pintar, merupakan idola teman-temanku. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Bara. Gala tertimpa galaksi. Begitu kata teman-temanku, ketika mengetahui Bara memintaku menjadi pacarnya. Gala yang biasa-biasa saja, bukan anggota geng, bukan yang paling cantik, dan tidak populer sama sekali. Aku masih ingat dengan jelas momen spesial ketika aku membeli bakso setelah kegiatan ekstrakurikuler. Hanya Bara dan aku yang tengah mengantre di pedagang bakso sore itu. Bara terlihat lebih cocok disebut sebagai model dibandingkan anak SMA biasa. Ganteng, tinggi, putih, hidung mancung, dan rambut tebal dengan poni lempar kiri. Sempurna. Dengan seragam putih abu-abu, aku dan Bara sama-sama menjadi pelanggan terakhir Mang Udin hari itu. "Bakso urat, Mang," pesan Bara yang saat itu berdiri di depanku. Mang Udin dengan sigap meracik semangkuk untuk Bara sambil bertanya kepadaku, "Neng mau pesan apa?" "Bakso urat, Mang." Aku menjawab kikuk sambil berusaha tidak melirik ke arah Bara, si siswa tampan yang populer di sekolah, yang berdiri di sampingku. "Ya, habis, Neng. Cuma tinggal 1 uratnya," kata Mang Udin mengaduk-aduk isi panci bakso. "Tinggal bakso kecil." "Oh," desakku sedikit kecewa. "Ya sudah, gak apa-apa." "Buat dia aja, Mang," potong Bara. Aku saat itu menatap Bara dengan kikuk, dan Bara membalasnya dengan senyuman lebar. "Buat kamu aja," katanya ramah. "Makasih." Aku mengangguk kecil, malu-malu. "Oke, Bos." Mang Udin segera menyiapkan mangkuk kedua untuk Bara. "Kamu Gala yang anak English Club ya?" tanya Bara tanpa basa-basi. Aku terkejut bukan main karena Bara mengenaliku. "Iya," jawabku walaupun agak bingung. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memperkenalkan diri. "Bara." "Gala."
Sample complete. Ready to continue?